Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat berjumpa pemirsa Antv Bali dalam acara Bincang Tokoh Antv Bali, dan seperti biasa dalam Bincang Tokoh kali ini kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi positif terhadap pembangunan Bali. Dan luar biasa pada hari ini kita berkesempatan berbincang dengan Bupati Badung Bapak Nyoman Giri Prasde Sarjana Sosial, yang luar biasa sejak 2 tahun terakhir ini memang banyak sekali program yang sudah dilaksanakan di Badung, dan beberapa program sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang program pembangunan Badung. Om Swastiastu Pak Bupati. Om Swastiastu. Bagaimana kabar Pak? Baik Pak. Baik nih, sehat. Oke. Jadi Pak Bupati, kita bicara soal program pembangunan Badung. Kalau nggak salah dulu tagline Pak Bupati adalah menuju Badung hebat. Nah, beberapa program dalam 2 tahun Pak Bupati menjabat sudah dirasakan oleh masyarakat banyak sekali manfaatnya. Kira-kira apa yang menjadi prioritas Pak Bupati ketika awal menjabat ini? Yang pertama, kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, khususnya kepada pemirsa ANTV dimanapun berada, ucapan terima kasih kepada khususnya kepada masyarakat Badung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Bupati di Kabupaten Badung periode 2016-2021. Sesuai dengan visi dan misi, kami sudah melakukan komitmen bahwa proses pembangunan di Kabupaten Badung ini berawal daripada penjabaran visi dan misi. Kami sudah masukkan kepada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, dan kami konkretkan lagi pada RPJMD semesta berencana 5 tahun. Setelah itu baru ada yang masuk dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Renstra SKPD. Nah, ini roh yang kami lakukan kaitannya program pembangunan terhadap masyarakat Badung khususnya. Setelah itu baru ada pembahasan berkenaan dengan KUA, Kebijakan Umum Anggaran, PPAS, Prioritas Pelapor Anggaran Sementara, menjadi RAPBD. RAPBD inilah dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Badung, yang kita tetapkan menjadi APBD, dan evaluasi gubernur baru kita sahkan di DPRD. Setelah itu Satuan Kerja perangkat daerah melalui rencana acuan kerjanya, begitu juga PPTK-nya, termasuk kuasa pengguna anggaran. Di situ ada pemeriksa hasil pekerjaan, eksekusinya di situ. Dari tatanan inilah kami masuk kepada 5 bidang prioritas pembangunan di Kabupaten Badung. Yang pertama, pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, jaminan sosial dan tenaga kerja. Yang keempat, itu adalah adat, agama, seni, dan budaya. Yang kelima, itu adalah pariwisata. Ini adalah merupakan kebutuhan dasar sebagai wujud daripada hak masyarakat Badung. Maka kami berpikir bagaimana memberikan kebutuhan masyarakat Badung, bukan keinginan. Kebutuhan rakyat Badung ini, contoh pangan, sandang, dan papan. Pangan ini, ketercukupan masyarakat Badung akan makan beras misalkan, yang nanti akan kami gerakkan melalui sektor pertanian, subak misalkan. Kebutuhan akan beras per hari, per bulan, per tahun di Badung ini oleh subak kita. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau sandang, kebutuhan akan air, listrik, ekonomi kerakyatan. Kalau papan, itu adalah konsep kita untuk rumah sehat layak huni. Kami punya 3 program dalam hal ini. 1, itu bedah rumah. Per orang itu mendapatkan 55 juta. Yang kedua, rehab berat. Itu mendapatkan uang 30 juta. Yang ketiga, itu rehab ringan mendapatkan uang 15 juta. Pola inilah yang kami lakukan semesta berencana. Semesta itu artinya menyeluruh, berencana terpola.
Sehingga target kami 2018 kaitannya dengan bedah rumah sudah selesai semua. Berapa 2017, berapa 2018 rampung. Nah, selanjutnya yang kedua, kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan ini kami sudah declare bahwa pendidikan di Kabupaten Badung gratis. Cara kita adalah berapa bantuan yang diberikan oleh pusat melalui dana BOS itu, di luar daripada itu kita berikan di Kabupaten Badung. Sehingga tidak ada alasan lagi masyarakat Badung itu akan bayar SPP. Kebutuhan akan sekolah itu kita tanggung melalui RAPBS, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Bahkan kami juga berpikir berkenaan dengan hulu tengah hilir. Hulunya kita akan perbaiki sarana prasarana di sekolah, tengahnya dengan teknologi, hilirnya adalah mendapatkan kualitas anak didik yang bermutu. Ya. Termasuk hulunya itu gurunya kita pertimbangkan untuk tunjangan yang harus kita berikan. Ke depan ini kami ingin bahwa di Kabupaten Badung itu tidak hanya beberapa sekolah yang unggulan. Kami ingin semua, maka sesuai dengan Undang-Undang 20 tentang Pendidikan Nasional, minimal 20% APBD itu untuk sektor pendidikan. Ini minimal, dan kita bisa akan lebih. Sehingga itu kami akan tuntas, rampung, bahkan kita berikan untuk sarana laptop di SD kelas 6, termasuk di SD kelas 5. Kami ingin juga kepada SMP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Maaf Pak Bupati, kita satu-satu dulu. Kita bicara soal pendidikan. Ini luar biasa, beberapa guru dan tempat-tempat pendidikan itu menyambut baik adanya laptop gratis, kemudian tidak boleh ada pungutan dan sebagainya. Bagaimana cara mendapatkan dana itu? Sehingga beberapa daerah di kabupaten lain sebetulnya bisa meniru pola dari Badung ini. Amat sangat bisa sekali. Kami ingin contohkan di Badung, untuk dari Badung untuk Bali. Caranya gampang. Kaitannya dengan SPP pendidikan itu. Yang pertama, kami ilustrasikan contoh di Kabupaten Tabanan. Misalkan di Kabupaten Tabanan itu mendapatkan dana BOS itu katakanlah 1 juta per siswa. Ini kan bisa diberikan pendamping BOS. Bisa dilakukan oleh provinsi dan bisa dilakukan oleh kabupaten. Misalkan hanya dapat di pusat itu 1 juta, kebutuhan akan siswa itu adalah 2.500.000, dipanggil bupatinya oleh gubernur. Silahkan anggarkan di APBD 500.000 per siswa. Kami dari provinsi akan menganggarkan 1 juta. Selesaikan. Ini komitmen, karena bantuan itu adalah bantuan dari pemerintah pusat kepada provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Bantuan pemerintah provinsi ke kabupaten, kota, dan desa. Bantuan pemerintah kabupaten ke desa dan pemerintah lainnya. Apakah hal ini sudah pernah dikomunikasikan dengan Pemprov Bali terkait dengan kebijakan dari Pak Bupati Badung ini? Saya kira saya ingin contohkan dulu di Kabupaten Badung, sehingga pendidikan itu gratis. Karena kami melihat ada tagline mengatakan bahwa kalau orang hebat hanya bisa menghasilkan beberapa karya yang bermutu. Tetapi kalau guru yang bermutu akan menghasilkan ribuan orang-orang hebat. Nah, dari sinilah kita bercermin bahwa kebutuhan itu bisa kita lakukan. Dulu ketika zaman saya pakai kapur. Setelah itu whiteboard. Ke depan ini dengan zaman global dan IT nanti akan menggunakan screening. Tinggal guru memberikan pertanyaan di screening itu di layar, kemudian akan menjawab melalui laptopnya langsung ke. Baik, kita hentikan sejenak Pak Bupati, dan pemirsa Antv Bali masih kita akan berlanjut nanti bincang tokoh ini setelah komersial break berikut. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri.
Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kemana? Jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Kalau Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Syifa dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Pemirsa Antv Bali masih dalam acara Bincang Tokoh dan masih bersama Bupati Badung Bapak Nyoman Giri Prasetyo kaitannya dengan program pembangunan di Kabupaten Badung. Pak Bupati tadi mengatakan beberapa sekolah sekarang sudah boleh dikatakan bebas, SPP bebas, kemudian beberapa biaya-biaya sekolah. Nah, saya dengar juga kalau ada yang berani macam-macam di sekolah itu misalnya mengambil pungutan, bahkan Pak Bupati berani memecat seperti itu. Ini kira-kira apa dasarnya kenapa Pak Bupati berani mengambil keputusan seperti itu? Yang perlu kami sampaikan, yang pertama itu sebagai Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, termasuk DPRD, termasuk pilihan banyak dinas itu, begitu juga dengan perbekalnya itu, yang pertama harus kita lakukan adalah politik legislasi. Ya. Aturan, ketentuan yang harus kita perjelas dan pertegas. Yang kedua, baru akan kita masuk pada tatanan politik anggaran. Kalau berbicara masalah pungutan, dan kami sampaikan di Kabupaten Badung tidak beberapa, semua sekolah harus gratis. Tidak ada pungutan, iuran Rp1.000 pun di sekolah itu. Karena kita melihat regulasi Undang-Undang PP 17, tidak boleh ada pungutan. Ya, Kalau memang itu dilakukan oleh sekolah, mohon maaf, kami akan melakukan tindakan tegas. Memecat kepala sekolah dan memberhentikan sebagai kepala sekolah. Artinya, kepala sekolah telah melanggar ketentuan peraturan undang-undangan yang ada. Ya. Inilah tugas Bupati untuk menegakkan undang-undang, bagaimana memberikan pelayanan murni kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Badung. Dan ini bisa diterapkan di Bali. Dan kami yakin ke depan seluruh satu kota dan 8 kabupaten di Bali bisa dilakukan pendidikan gratis. Apa yang menyebabkan Pak Bupati begitu yakin? Karena banyak orang berpikir begini, oh Badung bisa melakukan itu karena Badung kan kaya, PAD-nya besar, oh bisa. Tapi kami di daerah lain belum bisa. Apa yang menyebabkan Pak Bupati yakin kalau di Bali bisa dilaksanakan itu? Jangan berpikir kaya dan miskin. Kita harus melihat APBD. Ya. Misalkan PAD Kabupaten A misalkan itu dapat sedikit, tetapi perimangannya juga banyak. Secara akumulasi, kita harus, Bali ini adalah one island, one management. Ini harus dikonkretkan dengan wujud nyata. Caranya gampang sekali. Kebutuhan akan di daerah itu akan dilakukan oleh pusat melalui dana BOS. Ya. Yang kedua bisa dibantu oleh provinsi. Yang ketiga bisa dibantu oleh kabupaten. Selesai kan? Badung yang sudah bisa mandiri tidak usah minta itu lagi. Bila perlu minta kepada Badung, Badung tambahkan anggaran untuk mendekat kabupaten lain. Saya katakan apa? Siap Pak Gubernur.
Jadi Bandung siap mendistribusi daerah-daerah lain? Sudah siap sekali. Kita kan iya. konsepnya mau beraya, Pak. Oh iya. Pas semetonan rakyat Bali. Kalau kita bicara itu tadi program Pak Bupati hanya khusus untuk sekolah negeri atau termasuk juga di swasta, Pak? Kita upayakan sekolah dulu milik pemerintah. Milik pemerintah ini adalah menjadikan sebuah ikon percontohan. Pilihan masyarakat itu kan hidup ini pilihan, Pak. Iya. Pilihan kita menentukan. Maka kami selaku pemerintah ini kita harus berikan fasilitas yang betul-betul berkualitas terhadap sektor pendidikan di tatanan pemerintah. Setelah itu baru kita kembangkan kepada sektor swasta. Kalau saya juga lihat beberapa program Pak Bupati kemarin itu ada pembagian laptop untuk anak SMP kelas 1 mungkin sebagainya. Ini apa tujuannya Pak Bupati? Yang pertama, kami memberikan laptop kepada SD kelas 6. Ya. Yang akan kita ikuti lagi kepada SD kelas 5. Di sini kita harus melihat bagaimana Badung Smart City ke depan. Saya ada tegain bahwa kita tidak boleh melawan teknologi. Ya. Kalau kita melawan, kita akan digilas oleh teknologi itu sendiri. Maka harapan kami, kita harus memerankan teknologi itu. Caranya untuk memerankan teknologi itu adalah membuat SDM dari sejak dini. Ya. Sehingga proses belajar mengajar anak didik kami di Kabupaten Badung ini telah mampu menggerakkan IT. Sudah barang tentu IT ini sudah ada aplikasi. Tidak boleh mengakses kaitannya dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Aplikasi ini adalah merupakan edukasi yang diberikan oleh sistem untuk anak didik itu sendiri. Artinya laptop itu tidak bisa bermain-main untuk yang lain, hanya untuk pendidikan saja? Oh enggak, untuk pendidikan saja. Oh, gitu. Nah selain juga laptop, Pak Bupati juga memprogramkan tentang bebas seragam seperti itu. Ini juga menarik sehingga masyarakat tidak merasa berat ketika harus bersekolah mulai dari awal itu. Ini bisa dijelaskan Pak Bupati? Yang pertama, kami ingin berikan fasilitas kepada anak didik kita, khusus kepada SD kelas 1 yang baru selesai mengenyam pendidikan PAUD sama TK. Ya. Baru kelas 1 itu kita lengkap berikan dari kaos, sepatu, celana lengkap, baju sampai tas, sampai topi. Dan SMP kelas 1. Ya. Sehingga baru selesai dia mengenyam pendidikan sampai di kelas 6 itu. Dan harapan kami adalah ini semua. Mohon maaf kepada pemirsa ANTP. Pendidikan gratis ini belum tentu akan menggaranti masyarakat itu akan belajar 12 tahun. Kami akan melihat klasifikasi daripada masyarakat yang kurang mampu. Kami sudah polakan warga miskin yang ada di Kabupaten Badung ini, yang berada di bawah standar. Salah satu keluarga itu kita akan angkat dan kita akan sekolahkan sampai S2 pun. Kita akan berikan beasiswa, setelah dia tamat dia akan kita pekerjakan di pemerintah kabupaten, sehingga kembali dia itu adalah menjadi kepala rumah tangga dan keluarga besar di situ. Ya. Bahkan pada warga miskin ini kami sekarang memberikan pendataan yang kurang mampu, sehingga kami ingin pikirkan adalah tidak hanya pendidikan gratis, pola makan, kebutuhannya dia. Ya. Nanti akan kita buatkan format sampai berapa besaran itu, sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta per anak didik. Sehingga dari uang tabungannya ini dia akan ditarik oleh anak didik ini untuk kepentingan daripada biayanya sehari-hari. Ini adalah salah satu motivasi yang harus kami berikan untuk betul-betul menggaranti kepada warga Badung ini bahwa dengan keberadaan kami selaku Bupati di Kabupaten Badung, peran kami jelas untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain kepada siswa, kepada orang tua, yang terpenting dalam pendidikan itu kita meningkatkan kualitas adalah guru. Apa program yang Pak Bupati berikan kepada guru sehingga mereka juga memiliki komitmen yang sama dengan Pak Bupati untuk mendidik anak-anak didiknya itu? Yang pertama kami berikan yang dimaksud dengan tunjangan. Tunjangan guru itu di luar gaji sesuai dengan undang-undang, itu bisa diberikan yang maksud dengan tunjangan profesi. Ya. Dan ini harus kami perhatikan, apalagi guru yang telah mempunyai sertifikasi. Dan ini harus kita genjot dan kita harus lakukan dengan baik. Sehingga kami tidak menginginkan ada guru di Kabupaten Badung itu ada pekerjaan camilan. Sehingga standby dari mulai jam proses belajar mengajar itu sampai selesai di sekolah itu harus gurunya ada. Di luar itu juga kita akan melakukan yang masuk dengan ekstrakurikuler. Maka peran penting harus kami lakukan untuk bagaimana meningkatkan tunjangan yang harus kita berikan kepada seluruh guru yang ada di
Kabupaten Badung itu sendiri. Baik, Pak Bupati, kita akan hentikan sejenak perbincangan kita dan pemirsa kami akan kembali setelah komersial break berikut. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kemana? Jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kemana? Jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Pemirsa Antv Bali masih dalam acara Bincang Tokoh dan masih bersama Bapak Bupati Badung, Bapak Nyoman Giri Praste. Dan tema kita masih tentang terkait dengan program pembangunan Badung. Tadi kita bicara soal pendidikan sudah. Yang menarik juga adalah di Badung tadi Pak Bupati menyampaikan ada program pangan, papan, dan sandang sebagainya seperti itu. Yang salah satunya menarik adalah program bedah rumah itu. Ternyata di Badung juga walaupun kaya PAD-nya tapi ada juga yang miskin dan bedah rumah. Ini bagaimana Pak Bupati bisa menjelaskan tentang kondisi ini? Yang pertama kita harus berhitung di Kabupaten Badung ini rumah sehat layak huni. Iya. Rumah sehat layak huni adalah 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang bebas, kamar mandi dan dapurnya. Dan saya yakin di wilayah manapun tidak bisa mengentaskan kemiskinan ini secara utuh. Tidak mungkin kan bisa. Apalagi konsep bedah rumah. Bedah rumah ini misalkan kakak sudah penuh, yang anaknya nikah ini pasti dia buat rumah baru, pasti kan tidak butuh. Hanya 0 atau 1% atau 2% yang masih tersisa. Inilah yang harus kami lakukan. Dan kami melakukan bedah rumah ini jangan sampai nanti di Kabupaten Badung ada rumah yang tidak layak huni. Ketika kami baru terpilih, konsep kami itu sudah kami lakukan. Bahkan konsep ini kita masuk kepada belanja langsung. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung itu berarti masyarakat akan mendapatkan uang 5.500.000 secara langsung. Tidak melalui tender lagi. Karena kami ingin contohkan di sini nanti ke depan untuk Bali. Misalkan contoh, kami akan berikan 50 juta per orang di Bali misalkan melalui bantuan PAR. Katakanlah kami membangun 2.000 rumah
2000 rumah itu hanya 100 miliar Pak. Hanya 100 miliar, misalkan potensi daripada yang harus kita sumbangkan lebih di mana? Wilayah besar, Buleleng kita kasih 500 rumah, Karangasem kita kasih 500 rumah, Bangli kita kasih 200 rumah, Kumpung kita kasih 200 rumah, Tabanan 300, Jembrana 300, 2000 Pak, selesai dalam 1 tahun. Luar biasa. 2000 rumah untuk di Bali. Di luar juga CSA dan bantuan yang lainnya. Sehingga target ini 2017 berapa, 2018 berapa, sehingga 2019 Astungkara itu bisa selesai untuk Bali. Ya, kadang-kala kita bicara soal rumah, mungkin orang bedah rumah, orang miskin. Satu sisi juga soal kesehatan. Ini kan mereka hampir setara, itu artinya boleh dikatakan kita bicara bedah rumah, bicara kemiskinan, bicara kesehatan. Pak Bupati juga saya lihat punya program yang menarik sekali. Ini bahkan semua dijamin. Bahkan orang yang sakit pun diberikan bantuan dan orang yang menunggu sakit pun dapat jaminan. Ini gimana Pak Bupati programnya ini? Yang pertama kita melihat program nasional dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Di situ ada jaminan kesehatan nasional dengan kartu KIS-nya, Kartu Indonesia Sehat. Ya. Ini sistem yang telah dilakukan bekerjasama dengan BPJS dengan sistem kapitasi. Sehingga hal-hal yang kurang itu bisa kita lakukan di wilayah kabupaten. Saya kembali contohkan kepada misalkan contoh di masyarakat Tabanan. Dari seluruh warga Tabanan ini butuh angka itu adalah dana 81 miliar. Ya. Dapat dari pusat katakanlah 21 miliar, sehingga kurang lagi 60 miliar. Bupatinya menganggarkan 20 miliar, gubernurnya menganggarkan 40 miliar, gratis kan semua masyarakat Tabanan. Kembali kepada Badung, tidak usah lagi karena Badung sudah bisa, bila perlu kita Badung support untuk bantu. Ya. Ini baru namanya membangun Bali secara utuh. Nah, proses ini kami sudah lakukan secara konkret di Kabupaten Badung berkenaan dengan proses lahir, hidup, mati. Ya. Program ini di Kabupaten Badung, lahir, warga masyarakat Badung cukup membawa nama. Kalau perempuan siapa namanya, kalau laki siapa namanya. Biaya melahirkan berapapun termasuk akte kelahiran kita tanggung. Yang kedua, hidupnya ini berobat di puskesmas, di rumah sakit Bangusade, di rumah sakit Sanglah, dan rumah sakit yang kita ada kerjasama. Ya. Termasuk dokter umum, klinik-klinik yang kita ada kerjasama dengan kapitasi BPJS ini, berapapun menghabiskan itu kita tanggung. Biayanya sampai 500 juta pun kita tanggung. Nah, kami juga berikan untuk santunan penunggu pasien yang kelas 3. Siapapun warga Badung yang menunggu salah satu keluarganya di kelas 3 itu kita berikan bantuan secara tunai 5 juta ke bawah. Kenapa kami lakukan hal ini? Saya contohkan ilustrasi. Misalkan saya sakit, istri saya itu adalah jualan di warung. Ketika istri saya menunggu saya di rumah sakit, Tidak bekerja berarti. nah, siapa yang akan mengelola warung ini? Ya. Anak-anak saya makan dari mana? Ya. Dengan konsep kelas 3 ini, kita akan berikan itu secara langsung dengan catatan masuk kakak di keluarga itu sendiri. Kita sering berpikir begini, Pak Bupati banyak bilang Pak Bupati Badung ini Bupati Bares, boleh dikatakan enak sekali kita hidup di Badung ternyata. Ngomong-ngomong, uangnya cukup nggak untuk itu? Karena banyak orang berpikir nanti jangan-jangan tahun anggaran terakhir nggak ada uang ini. Gimana Pak Bupati menjawab itu? Sebelum saya masuk kepada itu, Ya. yang kedua tadi sudah adalah hidup. Ya. Yang ketiga kami berikan mati, Pak. Ya, yang mati ya. Seluruh warga masyarakat pasti akan meninggal, mati. Itu sudah pasti. Kami berikan di Kabupaten Badung ini adalah setiap warga yang meninggal kita berikan dana secara langsung 10 juta. Dapat akte kematian dan perubahan kakak. Ya. Sehingga proses lahir, hidup, dan mati kita tanggung. Nah, kaitannya dengan apakah nanti anggaran itu mencukupi, dan kami sudah by design melalui perencanaan. Saya contohkan. Ya. Santunan kematian di Kabupaten Badung yang 10 juta kita berikan ini, itu kita sudah pola maksimal. Angka kematian di Kabupaten Badung itu yang usia dini, remaja, sama tua. Itu kami sudah berhitung 2.500. Ketika 2.500 itu per tahun kami hitung, diberikan uang 10 juta, kan hanya 25 miliar, Pak. Mohon maaf, dari Kecil itu ya. 5,4 triliun APBD kita, dan kami meyakini itu amat sangat besar sekali. Dan segala sesuatu kami rencanakan dengan matang, eksekusinya gampang, tidak ada adendum lagi. Dan semua target kita lampaui. Memang kalau berbicara masalah
pendapatan itu memang estimasi, Ya. tetapi yang namanya belanja itu adalah merupakan komitmen. Ya. Tetapi kami yakini estimasi itu adalah melampaui target apa yang telah kami rencanakan. Ya. Bagaimana dengan adanya penduduk pendatang? Mohon maaf, misalnya kan Bapak kan mengatakan itu adalah yang berKTP Badung. Kemudian ada banyak yang berpikir kalau begitu saya pindah aja ke Badung dengan dapat KTP Badung. Itu bagaimana Pak? Apa tidak dikhawatirkan akan terjadi eksodus seperti itu? Yang pertama, persoalan eksodus itu kami tidak khawatir sama sekali. Dengan catatan bahwa ketentuan itu harus diikuti. Sekarang kan sudah ada eKTP, Ya. KTP elektronik. Terus yang kedua, ketika akan pindah ke Badung kan harus mengubah surat perpindahan. Nah, hal yang paling penting lagi, kami sudah gerakkan melalui kepala lingkungan Kelurahan Banjar Dinas itu untuk menggerakkan berkenaan dengan KK. Tidak boleh ke Badung itu hanya datang langsung menjadi penduduk Badung. Itu saya kira kan gampang sekali. Tetapi kita sudah proteksi dengan aspek regulasi yang ada di wilayah Kabupaten Badung itu sendiri. Dan kami juga telah berikan peluang yang amat sangat luas ketika misalkan ada warga Badung yang nikah ke kabupaten lain, ketika sudah kembali ke Badung lagi, itu kan tidak perlu lagi ada administrasi hal yang signifikan harus dilakukan, tinggal perubahan di Kelurahan Banjar Dinasnya sendiri saja. Saya kira tidak masalah. Baik Pak Bupati, kita akan hentikan sejenak dan pemirsa Antv masih akan kembali setelah komersial break berikut. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar, Sulatna. Jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana Mencari Cinta di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan
dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Pemirsa Antv Bali masih dalam acara Bincang Tokoh, dan memang luar biasa, kita banyak sekali dapat hal yang menarik dan baru dari Bupati Badung kita yang memang penuh dengan inovasi. Bahkan memang Anda yang menjadi Krama Badung luar biasa bisa mendapatkan tunjangan yang cukup banyak dan bermanfaat. Memang inilah kontribusi dari pemimpin kita di Badung. Pak Bupati tadi bicara soal yang lain-lain, nah, mungkin kita sekarang bicara soal jaminan sosial untuk tenaga kerja. Ini Badung ini kan diserbu oleh banyak sekali tenaga kerja, karena di Badung boleh dikatakan pusat pariwisata kita. Apa yang bisa Pak Bupati programkan untuk tenaga kerja kita di Badung ini? Jaminan sosial tenaga kerja ini, berkenaan dengan jaminan sosial kita ikut dengan aspek regulasi. Ya. Kita jaminkan semua, dan bagaimana aspek regulasinya itu jangan sampai kita kehilangan momentum dalam hal ini. Di sini adalah salah satu konsep kita adalah kebijakan politik legislasinya. Yang kedua, ketenaga kerjaan. Kami sudah berupaya bagaimana menjadikan desa itu adalah desa berdikari. Berdikari itu adalah artinya berdiri di atas kakinya sendiri. Ke depan, Badung itu sudah pasti akan menjadi Badung yang mandiri. Nah, sehingga lapangan pekerjaan ini, ketenaga kerjaan ini, kami juga buat balai-balai latihan kerja di desa itu sendiri. Saya contohkan nanti di daerah pertanian misalkan. Karena di Badung ini kan ada dua sektor unggulan, itu yang pertama adalah pariwisata, yang kedua adalah pertanian. Pertanian misalkan, kami melakukan kerjasama dengan masyarakat petani itu, misalkan lahannya kita akan kontrak selama 2 tahun. Yang pelaku petaninya itu siapa adalah masyarakat pemilik itu sendiri. Setelah dia mumpuni dan mampu kita berikan pendampingan dari universitas, dari tenaga teknis kita di kabupaten, setelah dia mampu berdikari, kita akan ibahkan kembali sehingga dia betul-betul menjadi petani yang mandiri. Ini salah satu peluang kerja. Misalkan kelompok kerja untuk seni ukir, kita akan buatkan balai latihan kerja, sehingga setelah dia mampu dan paham berkenaan dengan seni ukir itu, kita akan berikan penguatan modal. Maka kebutuhan akan ukiran di Badung kita akan cari di situ, perputaran perekonomian. Desa pun seperti itu. Yang saya maksud desa mandiri, membangun wantilan itu saya inginkan nanti tenaga kerjanya dengan swakelola itu dari desa setempat, beli pakunya di desa setempat, beli semennya di desa setempat, misalkan beli pasirnya tidak ada, baru kerjasama antar desa. Ini perputaran ekonomi yang harus kami lakukan, termasuk mengurangi daripada urbanisasi yang ada di Kabupaten Badung. Nah, kalau mengantisipasi adanya itu sudah seperti tadi itu banyak tenaga kerja dari luar yang masuk, mungkin yang tidak ber-KTP Badung, bagaimana perlindungan kebijakan Pak Bupati kepada tenaga kerja lokal? Kan banyak bilang, beberapa mengatakan jangan sampai nanti kita menjadi penonton di daerah sendiri, karena Badung seperti gula, banyak sekali semut datang itu, Pak. Yang pertama, kita sudah tagline-kan kepada masyarakat Badung, dengan adanya saya, sekarang ini sudah barang tentu masyarakat Badung harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Keterlibatan tripartite ini antara pemerintah, swasta, dan masyarakat wajib. Maka kami proteksi masyarakat itu harus menjadi tuan di rumah sendiri. Jangan sampai investasi di Badung ini besar, tetapi masyarakat sekitar termarginalkan. Maaf, tidak ada istilah seperti itu. Kita backup, kita lakukan sepenuhnya. Bila perlu kita akan lakukan penataan di kawasan pantai pesisir dan nanti di daratan ini, dan kita akan berikan kepada masyarakat untuk bekerja di situ. Dan ke depan di kawasan pariwisata pun kami akan minta warga setempat yang kita akan latih untuk berbahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa lain. Itu adalah setelah pelatihan ini kita akan gaji di kabupaten, dan dia akan pakai pakaian adat Bali. Apa kebutuhannya, bagaimana kesannya. Tidak lagi tamu-tamu yang datang itu nanti dicari sama pedagang-pedagang acung, itu tidak ada. Dan kami akan garansi berkenaan dengan keamanan, kenyamanan, termasuk toilet-toilet yang bertaraf internasional.
Ya, mungkin itu salah satu alasan kenapa Pak Bupati setiap berkunjung ke desa-desa, ke daerah-daerah di Badung, memberdayakan betul masyarakat, bahkan memberikan bantuan langsung berupa uang tunai. Kadang-kadang ini kita sering dengar, wah ini Bupati kita, ini benar-benar Bupati Bares, langsung memberikan uang cash. Itu sebetulnya bagaimana Pak Bupati menjawab pertanyaan masyarakat begitu? Sebenarnya itu adalah merupakan kebutuhan. Ya. Dan kami sudah masuk kepada mekanisme, kenapa kami berikan tunai cash secara langsung itu, sebenarnya itu sudah melalui proses. Katakanlah salah satu contoh hibah, kami tidak inginkan nanti bahwa panitia itu menggelapkan dana hibah sendiri. Karena kita sudah masuk mekanisme, kita sudah tandatanganin PAD, dana sudah ada di BPD. Setelah itu saya minta kepada panitia untuk mencairkan. Dan warga masyarakat yang penerima itu harus hadir, kita tunjukkan di situ. Dengan ditunjukkan bahwa uang yang sudah keluar, maka mereka melihat uang itu ada, sehingga kontrol di wilayah setempat itu adalah jelas dan akurat. Tidak ada persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan akan muncul di situ. Setelah itu dikembalikan, diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya, ditarik lagi ke BPD. Dan tidak saja kepada kepada komponen-komponen masyarakat di bidang adat dan budaya, juga Pak Bupati saya lihat sering sekali menyumbang besar-besar, memperdayakan bahkan ratusan juta seperti itu. Apa sebetulnya yang Pak Bupati harapkan, misalnya nyumbang ke purus sekian ratus juta seperti itu? Berkenaan dengan adat, agama, seni dan budaya, kami perlu sampaikan bahwa umat Hindu yang ada di Bali itu waktunya itu banyak habis di adat. Uangnya banyak habis untuk kepentingan yadnya. Persoalan adat itu apa? Ada juga urusan masalah pernikahan, ada juga ngotonan, ada juga mesangi, ada juga kematian, ada juga odalan yang ada di Pura, ada juga di Merajan, ada juga di Paibon, ada juga di Sadkayangan, begitu juga ada juga di Kayangan Jagat. Belum lagi masuk kepada tatanan Hari Raya Suci, Nyepi, Galungan, Kuningan, sama Saraswati. Itu banyak sekali waktu kita di umat Hindu ini habis di adat. Maka semua pelaksanaan adat ini umat Hindu juga mengeluarkan dana untuk pelaksanaan itu. Nah itulah maka saya paham banyak waktu habis di adat, banyak uang habis untuk kepentingan kegiatan adat itu sendiri. Maka untuk pembangunan ini dan upacara ini kita lakukan, jangan sampai masyarakat keluar dana lagi, sehingga masyarakat cukup untuk melaksanakan upacara dan upacaranya itu. Dan saya akan buktikan di Badung, nanti untuk Bali juga sama. THR ini akan kami tunjukkan salah satu contoh pembangunan di Pura Besakih, misalkan itu dalam menghabiskan dana sampai 13 miliar, kita bantu tuntas. Dan begitu juga di Batu Karu, nanti ada program untuk membangun di Pura Batu Karu lagi dengan menggunakan anggaran sampai 2,8 miliar, kita tuntaskan. Sehingga jangan sampai membangun sedikit ada upacara-upacara lagi, tuntaskan pembangunan itu yang masuk dengan semesta berencana, semesta menjuru, berencana itu terpola. Jadi luar biasa memang Pak Bupati memang sangat konsisten. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah komersial break berikut ini. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di ANTV. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di ANTV. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kemari, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super
Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masha and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Pemirsa Antv Bali masih dalam acara Bincang Tokoh, dan ini merupakan segmen yang terakhir kita, dan memang banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gali dari Bupati Badung dengan programnya yang luar biasa. Dan tadi sudah bicara soal pendidikan, bicara pembangunan sandang pangan, pertanian, bahkan juga jaminan sosial. Nah sekarang kita bicara pariwisata nih Pak Bupati. Bupati Badung harus diakui bahwa Badung ini memang basisnya pariwisata. Namun demikian banyak juga yang menyayangkan kenapa kita konsentrasi di Badung, bahkan Badung Selatan. Ini ada kebijakan-kebijakan khusus Pak Bupati untuk boleh dikatakan bagaimana ada keseimbangan antara Badung Utara dengan Badung Selatan dalam hal menikmati kue pariwisata ini. Yang pertama kami melihat dulu ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang kepariwisataan. Ya. Sehingga kami sudah selesaikan juga bentuk BPBD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kalau di Kabupaten Badung ini kita klasifikasikan menjadi 3 kawasan. Kawasan Badung Utara itu adalah merupakan konservasi, yang dikedepankan adalah desa wisatanya. Badung, dan kami lakukan di situ adalah festival budaya pertanian. Badung Tengah ini adalah merupakan pusat pemerintahan yang kita kembangkan menjadi festival budaya dan seni. Kalau Badung Selatan potensinya itu adalah skala prioritas adalah pariwisata. Maka kita kembangkan pariwisata budaya bahari. Dan kami tidak akan pernah memindahkan Nusa Dua, Kuta itu ke kawasan utara. Potensi ini harus kita kembangkan menjadi salah satu contoh. Kita harus klasifikasikan berkenaan dengan pariwisata. Yang pertama, pariwisata itu ada pariwisata warisan. Warisan itu apa? Pura, subak. Ya. Ini betul-betul harus kita lestarikan. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan desa wisata. Desa wisata ini isinya apa? Agrowisata, pariwisata yang berbasis dengan perkebunan. Ekowisata, pariwisata yang berbasis dengan lingkungan. Health wisata, pariwisata yang berbasis dengan kesehatan. Culture wisata, pariwisata yang berbasis dengan budaya. Home base-nya desa wisata. Ini yang kedua. Yang ketiga, baru yang dimaksud dengan pariwisata alam. Pesisir pantai dengan eksotiknya itu. Ini harus kita lakukan, sehingga kami juga gerakan yang masuk dengan blue economy yang ada di kawasan pantai pesisir. Maka kami tidak hanya berpikir untuk Bali, untuk Badung saja. Maka kami berpikir untuk Bali. Ketika dulu kita lihat length of stay, tamu yang datang ke Bali ini itu adalah 5 hari, 7 hari, 15 hari sampai di situ. Sehingga pendataan kami yang sekarang ini 2 hari, 3 hari sudah balik. Nah, persoalan itu yang muncul, sehingga kami inginkan dengan one island, one management ini harus ada one stop destination. Maka bantuan THR Kabupaten Badung ini secara langsung kepada 6 kabupaten yang ada di Bali, baik itu Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, Tabanan, sama Jembrana. Ya. Karena kami ingin destinasi ini harus kita buat. Salah satu contoh, nanti akan ada paket wisata yang datang ke Bali untuk length of stay-nya lama tinggal di Bali. Kalau length of stay-nya ini lama, akan spend of money-nya itu besar juga untuk kita. Contoh. Ya.
Kalau tamu ini datang ke Bali, kita harus pindahkan gulanya dulu, buatkan gulanya, baru semutnya akan datang. Tidak mungkin tamu ini akan dipindahkan, tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu, misalkan kalau tamu ingin dengan wisata religius, dengan Mada tempelnya, Karangasem dengan Besakihnya. Kalau tamu ingin misalkan dengan melihat sejarah kerajaan dengan tatanan adat yang begitu kental, Klungkung. Kalau tamu itu ingin geofak dengan kalderanya, Bangli. Ya, ya. Kalau tamunya itu ingin misalkan artnya, bisa di Gianyar. Gianyar, ya, ya. Kalau budayanya, culture-nya bisa di Denpasar. Kalau eksotik pantai dengan glamornya mungkin di Badung. Ya, ya. Kalau dengan terasering desa wisatanya bisa di Tabanan. Dengan konsep mekepungnya bisa di Negara. Dengan konsep kulinernya juga termasuk juga eksotik pantainya bisa di Buleleng. Inilah yang kita inginkan. Bantuan PR itu adalah betul-betul menciptakan destinasi baru. Dengan adanya destinasi baru ini yang kita maksud dengan tripartite design model. Yang pertama ada sono intinya, yang kedua ada sono penyangganya, yang ketiga ada sono pengelolanya. Kalau sono penyangga itu aksesibilitas, money changer dan restoran lain sebagainya. Ketika itu bisa kita wujudkan, maka yang didapat oleh masyarakat setempat itu apa? Retribusi daripada kunjungan wisata itu. Kulinernya makan di situ. Baru kita akan berpikir untuk bagaimana sarana prasarana untuk penunjang agar mereka mau menginap di situ. Baik, ini terakhir pertanyaannya Pak Bupati. Luar biasa tadi idenya banyak sekali, semua bisa dilakukan oleh Badung, bahkan selalu Pak Bupati berpikir soal bagaimana Bali, dari Badung ke Bali. Ngomong-ngomong Pak Bupati kayaknya sudah mulai ada yang mengkadang-kadang nanti sudah saat Pak Bupati akan menjadi pemimpin Bali. Gimana kira-kira Pak Bupati? Ya, saya belum ada pikiran untuk menjadi pemimpin di Bali. Saya ingin tuntas dulu di Badung. Harapan saya dengan kepercayaan masyarakat Badung, saya dipilih sebagai bupati. Mulai dari Badung kita bangun Bali. Dan kami akan menyatakan hal tersebut. Baik, baik, terima kasih luar biasa Pak Bupati Badung, Pak Nyoman Giri Praste. Cukup banyak sudah bisa disampaikan kepada pemirsa dan pemirsa TV. Luar biasa, mudah-mudahan Badung tetap menjadi Badung yang hebat dan dari Badung bisa berkontribusi positif kepada Bali secara keseluruhan. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Takut. Enggak, dia lapar.
Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv.